Baik, silahkan siapa yang mau bertanya? Anda, silahkan. Baik, ada fenomena yang sekarang ini mungkin sudah lama juga merebak, yaitu adanya kejadian ketidakadilan ataupun bahkan ketindak diskriminasi, yaitu terutama yang dialami oleh para pembantu rumah tangga atau mungkin para TKW yang ada di luar negeri. Yang ingin saya tanyakan dari fenomena tersebut adalah sebetulnya bagaimanakah sikap yang memang diajarkan dalam Islam itu sendiri dalam menyikapi terhadap seseorang yang membantu dalam rumah ataupun membantu rumah tangga itu sendiri gitu, Ustaz. Mungkin itu. Makasih. Baik. Pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa semua manusia itu kedudukannya sama di sisi Allah. Memang Allah menjadikan sebagian manusia ini mampu, sebagian manusia tidak mampu dalam bidang-bidang tertentu. Ketidakmampuan ini dan kemampuan itu sengaja dilakukan agar terjadi bantu-membantu. Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah. Kami yang membagi-bagi rezeki kehidupan seseorang di dalam permukaan bumi ini agar sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain. Yang kaya membantu dengan uangnya, yang miskin membantu dengan tenaganya. Ya kan? Itu misalnya. Nah, perlakuan tersebut harus merupakan perlakuan yang tidak melanggar kemanusiaan seseorang, bahkan tidak menyinggung kemanusiaannya. Itu yang dia. Karena itu Rasul misalnya mengajarkan, kau punya pembantu atau kau punya budak, beri dia makan seperti yang kamu makan. Jangankan manusia, binatang pun dilarang membebaninya lebih dari kemampuannya. Binatang, irkabuha salihah wa kuluha salihah wa la tuhammiluha fawqa taqatihi. Kendarai dia dengan baik. Kalau kamu sembelih asa pisau baik-baik, jangan membebani lebih dari beban yang mampu dipikulnya. Kepada binatang saja begitu, apalagi kepada manusia. Saya kira ini ya, memang sebagian dari kita itu tidak sadar tentang hal ini. Ya, saya sangat merasa sedih. Ada rumah-rumah besar yang dirancang sedemikian rupa, tidak ada rumah kamar buat pembantu. Ada orang-orang yang di setiap kamarnya ada TV, tidak ada TV yang disiapkan buat pembantu. Ini jelas-jelas bertentangan. Ya, sudah tidak dipersilahkan dia datang nonton di ruang keluarga, tidak juga diberikan dia kesempatan untuk menonton. Saya kira ini bukan perlakuan yang dikehendaki oleh agama. Karena kita butuh kepada mereka. Saya kira kita paling merasakan kebutuhan itu waktu Lebaran itu baru rasain semuanya itu. Iya kan? Nah, padahal itu bukti bahwa kita yang mampu butuh. Jadi saya kira itu pandangan dari ajaran Islam secara umum. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Al-Quran tidak langsung menghapus perbudakan, Ustaz? Terima kasih. Ya benar. Sebenarnya begini, saya ingin beri ilustrasi. Seandainya dalam suatu masyarakat tiba-tiba terjadi PHK, kira-kira kacau masyarakat itu atau tidak? Kita pernah mengalami di Indonesia. Oke. Ini budak-budak tinggal di rumah tuannya. Jadi berarti dia punya tempat tinggal. Makan di sana, diberi pakaian oleh tuannya. Bayangkan kalau langsung dia katakan kamu keluar merdeka, silakan keluar. Kira-kira dia bisa dapat kerja? Dia bisa dapat rumah? Dia bisa dapat makan? Belum tentu. Nah, karena itu
cara yang ditempuh Al-Quran bertahap. Diberinya sejak di Mekah. Ini ayat yang kita bahas turun di Mekah. Sudah anjuran yang begitu besar untuk memerdekakan budak. Kalau ada pelanggaran tertentu, sanksinya merdekakan budak. Ya toh? Kalau ada anjuran, merdekakanlah budak. Ini semua cara-cara yang ditempuh agar supaya pada akhirnya perbudakan itu hilang. Seorang yang kawin sama budak, anaknya sudah tidak jadi budak. Nah, memang juga tidak bisa langsung dia katakan saya tidak mau perbudakan, karena dunia ketika itu mengenal perbudakan. Islam, Al-Quran tidak membuka lagi pintu perbudakan kecuali satu, yaitu tawanan perang. Kenapa? Karena dulu orang yang ditawan oleh musuh langsung diperbudak. Maka tidak mungkin Al-Quran menempuh jalan yang ditawan dari mereka pulang aja. Nah, tetapi perbudakan ini disertai dengan tuntunan-tuntunan yang begitu agung sehingga memperlakukan mereka sebagai manusia. Nah, jadi betul tidak langsung, tetapi pada akhirnya akan habis dengan sendirinya. Saya kira begitu, Bu, ya. Kita mengambil kesimpulan dari surah yang kita ini. Mungkin yang pertama, setiap orang harus sadar bahwa hidup ini pasti dilalui dengan adanya keresahan. Tidak mungkin sepanjang hidup Anda akan senang terus. Pasti ada keresahan. Itu laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggugah setiap manusia untuk menyadari wujud Tuhan dan kuasanya. Bukti kekuasaannya dinampakkannya di sini pada diri manusia. Ada yang melihatnya, ada yang kuasa atasnya. Buktinya bahwa dia diberi dua mata, dia diberi, bisa dibayangkan. Kita ini kan saling butuh, ya. Saling butuh. Kira-kira kalau kita tidak bisa berbicara, bagaimana ini caranya? Menyampaikan kebutuhan. Isyarat. Betul, isyarat. Yang mana lebih susah, isyarat atau ngomong? Isyarat. Jadi sebenarnya Tuhan berikan kita itu yang termudah. Ini orang tidak sadari ini. Dan anehnya, anjing kucing itu suaranya di mana-mana sama, bahasanya di mana-mana sama. Ya. Kalau manusia tidak sama. Ini kuasa Allah. Kenapa kita tidak sadari itu? Ya. Ada kata yang kita bisa ucapkan, orang Arab tidak bisa ucapkan. Ada tidak? Cincin itu tidak bisa diucapkan orang Arab. Ya. Misalnya begitu. Ini kuasa Allah, dia gugah kita dengan ayat ini. Apalagi yang lain, bahwa kesimpulan yang lain bahwa Islam itu bukan hanya akidah, tetapi perhatian terhadap semua orang yang lemah, sehingga itulah jalan menuju pendakian menuju sorga. Saya kira itu kesimpulan yang dapat kita ambil di sini. Insya Allah episode-episode yang akan datang kita akan berbicara menyangkut surah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.